Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Di hari ini tanggal 25 Juli hari Sabtu, kita bersyukur karena kasih penyertaan Tuhan telah memampukan kita. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami, dan memberikan kami kekuatan, melimpahi kami dengan kebaikan. Kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti, dan dengan sukacita melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amos pasal 5 ayat yang ke-24. Tertulis demikian. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara yang dikasih Tuhan, Gustavo Gutierrez, seorang imam Dominikan dan teolog asal Peru yang dikenal sebagai Bapak Teologi Pembebasan, menyatakan tentang pentingnya praktek kasih dalam kehidupan nyata dan bukan hanya sekedar teori belaka. Gutierrez menyatakan bahwa harus ada perubahan secara struktur yang dimulai dari pemerintah, di mana gereja mendorong pemerintah untuk melakukan keadilan sosial dan membuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus mensejahterakan rakyat dan bukan sebaliknya menyengsarakannya. Kita perlu berdoa untuk pemerintah bangsa kita saat ini agar tidak salah dalam mengambil kebijakan dan legowo dalam menerima kritikan untuk berubah mengambil kebijakan yang lebih baik. Nabi Amos adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan menjadi alat Tuhan, membawa pesan dan suara untuk memperingatkan pemerintahan kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel pada waktu itu, agar melakukan keadilan dan tidak menindas orang-orang yang tidak berdaya. Kita perhatikan dalam Amos 5 ayat 24 ini, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos hidup dan melayani di tengah situasi di mana kerajaan Israel Utara sedang mengalami puncak kejayaannya. Tapi di balik kejayaan itu ada ketidakadilan, ada penindasan dari yang kaya terhadap yang miskin, dan ibadah hanya menjadi rutinitas tanpa hati. Kalau kita membaca kitab Amos, kita akan menemukan dan menyadari bahwa Tuhan sangat peduli pada kesejahteraan setiap kita, manusia ciptaannya. Melalui Amos, Tuhan menegur pemerintahan kerajaan dan juga para pemimpin agama atau pemimpin rohani di bangsa itu, agar mereka memperhatikan situasi sosial dan peduli kepada sesamanya. Iman kita bukan hanya ditunjukkan di tempat ibadah, tapi dibuktikan, diwujudkan dari bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Amos adalah pribadi yang unik. Dia tidak punya status sosial yang cukup tinggi. Dia juga tidak punya latar belakang rohani atau keagamaan yang cukup. Dia bukan seorang ahli Taurat. Tapi ketika Tuhan memanggilnya, dia taat dan melangkah dengan keberanian. Dalam konteks saat ini, bisa dikatakan Amos bukan seorang lulusan sekolah teologi. Dia bukan seorang doktor, bukan master, bukan sarjana teologi dari manapun. Tapi dia dipanggil oleh Tuhan. Kalau Tuhan memanggil untuk kita melayani, maka kita perlu meresponinya dengan taat. Tuhan tidak mencari orang-orang yang hebat secara akademis, tapi orang yang mau dipakai Tuhan dan taat pada firman serta panggilannya.
Melalui Amos, Tuhan berbicara berulang kali, "Carilah aku, maka kamu akan hidup." Selama Tuhan bisa kita cari, carilah. Selama masih ada kesempatan, datanglah kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan dan kasih karunia yang Tuhan berikan. Selama kita masih hidup, datang kepada Tuhan, cari Tuhan, supaya kita mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dalam keseharian kita, mulai dari rumah tangga, keluarga, hiduplah dalam nilai-nilai keadilan dan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita hidup dengan nilai keadilan dan memancarkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita? Apakah kita mengkompromikan firman Tuhan untuk memenuhi keinginan dan kepuasan diri kita pribadi? Mari hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dalam keadilan, dalam kebenaran, dan dalam kasih-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang kembali memberikan kami pengertian untuk kami hidup selaras dengan kehendak-Mu, mewujudkan kasih dalam keseharian kami, hidup dalam nilai yang benar, nilai-nilai yang adil sesuai firman-Mu, dan mencari Tuhan senantiasa, hidup dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berikanlah kami pengertian yang lebih lagi untuk memahami akan kehendak-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Naungi kami dengan kasih-Mu. Lawat setiap kami Tuhan yang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, dalam persoalan, yang sedang putus asa, lemah, kecewa. Lawat dengan kuat kuasa-Mu. Kesembuhan terjadi, ada pemulihan, ada semangat baru, ada kelepasan, ada jalan keluar ajaib yang Tuhan nyatakan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut dengan gambaran-Mu yang mulia. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.